Canonical Correspondence Analysis atau kemudian disebut CCA merupakan metode statistik yang digunakan dalam bidang ekologi untuk melihat hubungan sebab akibat atau kausal antara variabel independen yang berupa kondisi kualitas air terhadap variabel dependen yang berupa kelimpahan fitoplankton di sekitarnya. Metode ini dikembangkan oleh Terbraak pada tahun 1986. Sebagai alat analisis, metode ini sangat efektif karena bisa membaca banyak data sekaligus, seperti jumlah organisme dan berbagai parameter lingkungan. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui secara pasti faktor atau parameter kualitas air apa saja yang paling mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Dalam penelitian di Danau Lutan ini, CCA digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah 5 kelompok atau divisi fitoplankton dengan 4 parameter kualitas air di 4 stasiun pengamatan Danau Lutan. Cara ini akan memudahkan kita untuk langsung mengetahui parameter lingkungan mana saja yang paling berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton secara bersamaan. Hasil dari analisis ini akan digambarkan dalam bentuk grafik 2 dimensi yang disebut triplot. Grafik ini langsung menunjukkan 3 hal sekaligus, yaitu posisi stasiun pengamatan, posisi kelompok organisme atau takson, dan panah petunjuk variabel lingkungan. Langkah awal sebelum membuat grafik CCA menggunakan aplikasi PAS yaitu mempersiapkan data. Untuk data yang digunakan ada 2 jenis data, yaitu data kualitas air sebagai variabel independen dan data kelimpahan fitoplankton sebagai variabel dependen. Dalam penelitian Danau Lutan ini digunakan 4 parameter kualitas air dan 5 kelimpahan fitoplankton dari 4 stasiun yang berbeda. Nah, dalam aplikasi PAS, untuk kolom nantinya akan diisi dengan variabel independen dan dependen, sedangkan baris nantinya itu akan diisi dengan stasiun. Silahkan kopas data yang ada dalam sheet ke aplikasi PAS. Setelah data dimasukkan, klik Select All, kemudian ke menu Multivariate, Ordination, dan CCA. Pada pop-up yang muncul, ketikkan jumlah parameter lingkungan yang tadi diinput. Kemudian klik OK. Kemudian klik triplot dan atur amplitude yang diinginkan. Untuk mempermudah interpretasi CCA, saya akan mengcapture grafik yang sudah jadi dan memindahkannya ke Canva untuk membuat vektor bayangan. Berikut merupakan grafik CCA yang sudah dibuat vektor perpanjangannya. Di sini, garis berwarna hijau atau vektor hijau merupakan variabel kualitas air. Sedangkan garis putus-putus merah merupakan perpanjangan dari variabel tersebut. Kemudian, untuk titik-titik ini merupakan kelimpahan fitoplankton. Dan garis hitam menandakan proyeksi tegak lurus terdekat dengan variabel lingkungan terkait. Adapun interpretasi yang dapat disimpulkan, yang pertama yaitu kelimpahan divisi Euglenovita dan Cyanobacteriophyta berasosiasi dengan kadar konduktivitas listrik atau EC yang tinggi. Hal ini dikarenakan proyeksi terdekat keduanya jatuh di vektor EC yang utuh. Nah, kelimpahan keduanya ini juga dapat dikatakan berasosiasi dengan kadar pH dan DO yang rendah. Hal ini karena proyeksi keduanya juga jatuh di proyeksi garis putus-putus perpanjangan vektor pH dan DO. Kedua, kelimpahan Bacilloraphyta berasosiasi dengan kadar DO dan pH yang tinggi karena proyeksi terdekatnya jatuh di vektor pH dan DO yang utuh. Kemudian di menu Agent Value, di sini disebutkan bahwa aksi 1 mencatatkan skor
0,463 yang menjelaskan 90,36 dari total varian dalam hubungan antara komunitas fitoplankton dan variabel lingkungan. Nilai yang mendekati atau melebihi 0,4 dalam analisis CCA ini umumnya dianggap mencerminkan hubungan komunitas lingkungan yang kuat dan bermakna. Artinya, hampir seluruh variasi komposisi fitoplankton antar stasiun dapat dijelaskan oleh gradien yang tercermin dalam sumbu 1 tadi. Secara kumulatif, sumbu 1 dan sumbu 2 apabila ditotalkan itu mencapai skor 99,98% dari total varian dalam hubungan komunitas lingkungan ini. Artinya, ordinasi dua dimensi yang tersaji dalam triplot tadi mampu mempresentasikan hampir secara sempurna keseluruhan struktur hubungan antara fitoplankton dan parameter lingkungan di danau lautan. Tingginya presentase kumulatif ini memperkuat validitas dan reliabilitas interpretasi triplot sebagai alat analisis dalam penelitian di danau lautan ini.